Selamat pagi, selamat siang, selamat malam teman-teman dan Pak Ruby. Saya Yolanda Aryana Mustika dengan NIM 20221409 dari kelas Manajemen Portofolio dan Investasi kelas A. Saya di sini akan menjelaskan mengenai bentuk untuk membuktikan efisiensi pasar modal dalam perusahaan. Selanjutnya, pengertian pasar yang efisien adalah pasar di mana harga semua sekuritas yang diperdagangkan telah mencerminkan semua informasi yang tersedia. Efisiensi pasar dasarnya meliputi efisiensi internal dan eksternal. Efisiensi internal mempengaruhi harga saham apabila biaya transaksi dalam perdagangan sekuritas semakin rendah jika efisiensi dikaitkan dengan besarnya biaya untuk melakukan pembelian atau penjualan sekuritas. Lalu kemudian efisiensi eksternal itu mempengaruhi harga, ditentukan oleh kecepatan penyesuaian harga sekuritas di pasar modal terhadap informasi yang baru. Selanjutnya, kondisi untuk tercapainya pasar yang efisien, yaitu yang pertama, ada banyak investor yang rasional dan berusaha untuk memaksimalkan profit. Lalu yang kedua, investor merupakan price taker, sehingga tindakan dari satu investor saja tidak akan mampu mempengaruhi harga dari sekuritas. Lalu yang ketiga, semua pelaku pasar dapat memperoleh informasi pada saat yang sama dengan cara yang mudah dan murah. Lalu yang keempat, informasi yang terjadi bersifat random. Lalu yang kelima, investor bereaksi secara tepat terhadap informasi baru, sehingga harga sekuritas itu akan berubah sesuai dengan perubahan nilai sebenarnya akibat informasi tersebut. Selanjutnya, bentuk pasar yang efisien menurut Fama, yaitu yang pertama, efisien dalam bentuk lemah atau weak form. Pasar yang dikatakan efisiensi dalam bentuk lemah jika harga dari sekuritas tercermin secara penuh informasi masa lalu. Informasi masa lalu itu yang sudah terjadi. Bentuk efisiensi pasar secara lemah itu berkaitan dengan teori langkah acak yang menyatakan bahwa data masa lalu itu tidak dapat dihubungkan dengan nilai yang sekarang. Jika pasar efisiensi dalam bentuk lemah ini, maka nilai-nilai masa lalu itu tidak dapat digunakan untuk memprediksi harga sekarang. Jika ini benar, maka segala bentuk technical analysis itu tidak berguna sama sekali. Lalu yang kedua, efisiensi dalam bentuk setengah kuat atau semi-strong form. Pasar dikatakan efisiensi pasar bentuk setengah kuat jika harga-harga sekuritas secara penuh mencerminkan semua informasi yang dipublikasikan, termasuk informasi yang berada dalam laporan-laporan keuangan perusahaan emiten. Jika ini benar, maka semua bentuk technical analysis dan fundamental analysis itu tidak bisa memberikan nilai tambah. Lalu yang ketiga, efisien dalam bentuk kuat atau strong form. Pasar yang dikatakan efisien dalam bentuk kuat jika harga sekuritas secara penuh mencerminkan semua informasi yang tersedia, termasuk informasi yang privat. Jika pasar yang efisien dalam bentuk ini, maka tidak ada investor yang mendapatkan keuntungan yang tidak normal karena mempunyai informasi privat. Selanjutnya, penerapan yang lebih jelas mengenai pasar efisien bentuk lemah. Yang pertama, harga saham diasumsikan mencerminkan semua informasi yang terkandung dalam sejarah masa lalu tentang harga sekuritas yang bersangkutan. Yang kedua, ada bentuk musiman atas kinerja harga suatu saham yang menunjukkan bahwa harga saham itu naik menjelang tutup tahun dan kemudian turun pada awal tahun. Nah, pasar akan segera mengetahui dan merevisi kebijakan harganya dengan melakukan perubahan terhadap strategi perdagangannya. Pedagang itu akan menjual saham yang dimiliki sesegera mungkin untuk menghindari kerugian. Nah, upaya pedagang ini akan secara umum menyebabkan terjadinya penurunan harga pada awal tahun. Lalu yang ketiga, saham memiliki karakter harga secara historis turun di akhir tahun dan naik di awal-awal perdagangan setiap tahun. Harga yang terbentuk itu mencerminkan perilaku harga secara historis. Bentuk pasar efisien lemah itu dapat dikatakan terpenuhi.
Perubahan-perubahan harga akan mengikuti kaidah jalan acak, manakala pengujian hanya dilakukan terhadap perubahan harga secara historis. Lalu yang keempat, jalan acak adalah konsep statistik yang memprediksi bahwa keluaran berikutnya dalam suatu urutan tidak tergantung pada keluaran sebelumnya. Selanjutnya, pasar efisien bentuk semi kuat. Poin yang pertama, dalam artikel yang lain, Fama itu menyebutkan sebagai studi peristiwa harga mencerminkan semua informasi publik yang relevan. Lalu, poin yang kedua, menurut konsep semi kuat, investor itu tidak akan mampu untuk memperoleh abnormal return dengan menggunakan strategi yang dibangun berdasarkan informasi yang tersedia di publik. Analisis terhadap laporan keuangan itu tidak memberikan manfaat. Informasi tersebut menjadi informasi publik atau umum, artinya tersebar di pasar, maka semua investor itu akan bereaksi secara cepat dan mendorong harga naik untuk mencerminkan semua informasi publik yang ada. Lalu poin yang ketiga, pada pasar efisien bentuk semi kuat, itu ada banyak investor yang berpikir bahwa mereka dapat memperoleh keuntungan dengan melakukan pengamatan secara seksama terhadap informasi publik yang tersedia di pasar, khususnya informasi akuntansi. Selanjutnya, pasar efisien bentuk kuat. Poin yang pertama, pasar efisien bentuk kuat itu menyatakan bahwa harga yang terjadi mencerminkan semua informasi yang ada, baik informasi publik maupun informasi pribadi. Poin yang kedua, salah satu anggota direktur perusahaan telekomunikasi PT Telkom Indonesia mengetahui sebuah rencana akuisisi atau pengambil alihan terhadap PT Indosat. Informasi tersebut dimanfaatkan oleh direktur untuk membeli saham PT Telkom. Hal ini akan dapat dikatakan sebagai suatu perdagangan dengan orang dalam. Adanya penggunaan kelebihan informasi untuk membeli saham atau melakukan suatu perdagangan. Jika bentuk pasar efisien kuat, keluarga dekat direktur tersebut tidak akan memperoleh abnormal return. Poin yang ketiga, bentuk pasar efisien kuat merupakan bentuk pasar yang paling ketat, karena dari pengertiannya bahwa harga pasar itu mencerminkan semua informasi baik publik maupun non-publik. Dalam konteks ini, tidak ada seorang pun dapat memperoleh abnormal return untuk suatu periode tertentu dengan menggunakan informasi yang tersedia di publik. Dalam konteks kelebihan informasi, itu termasuk di dalam informasi yang hanya diakses oleh orang-orang tertentu. Poin yang keempat, pengujian terhadap bentuk kuat pasar efisien itu sering dikaitkan dengan keberhasilan dalam penggunaan akses monopolistik terhadap informasi oleh pelaku pasar tertentu. Sekian penjelasan materi bentuk untuk membuktikan efisiensi pasar modal dalam perusahaan dari saya. Jika dalam menyampaikan materi ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.